Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita di Praktika Keperawatan Medikal Bedah 1 Prodi D3 Keperawatan Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Kali ini kita akan membahas tentang tindakan keperawatan yang berhubungan dengan pengeluaran feses secara manual atau disebut dengan nama manual impaction. Sebelum kita membahas tentang tindakan keperawatan tersebut, alangkah baiknya kita mengulang kembali tentang bagaimana fisiologi defekasi atau sering kita sebut dengan nama eliminasi alfi atau bagaimana proses BAB itu terjadi. Eliminasi alfi atau defekasi adalah satu proses pengosongan usus BAB atau proses pembuangan sisa metabolisme berupa feses dari saluran cerna melalui anus. Ada dua jenis proses defekasi yang terjadi, yaitu proses defekasi intrinsik dan proses defekasi parasimpatik. Bagaimana defekasi itu bisa terjadi? Untuk proses defekasi secara intrinsik, adanya massa feses di kolon sigmoid menuju rektum. Hal ini menyebabkan munculnya distensi di rektum berupa peregangan dan merangsang reflux daripada saraf mesenterikus. Saraf mesenterikus ini merupakan saraf yang mempersarafi organ saluran cerna. Kemudian dibantu dengan gerakan peristaltik kolon di ascendens, kemudian turun ke sigmoid dan ke rektum. Nah, kemudian baru feses didorong ke anus. Sphincter internal melemas, kemudian sphincter eksternal relaksasi, dan adanya tekanan dari otot abdomen menyebabkan feses ini keluar. Jadi ada hubungan antara proses peregangan, gerakan peristaltik, dan bagaimana proses sphincter di eksternal, kemudian adanya tekanan di otot abdomen sehingga feses dapat keluar. Sedangkan untuk refleks defekasi parasimpatik, di sini adanya massa feses menuju rektum, kemudian merangsang saraf di sekitar rektum. Nah, rangsangan saraf ini merupakan pesan yang diteruskan atau sinyal di saraf simpatik eferen, kemudian ke medula spinalis. Nah, rangsangan ini selanjutnya diteruskan ke saraf parasimpatis eferen menuju otot abdomen, kemudian ada proses pengintensifan peristaltik kolon, kemudian sigmoid, rektum, sehingga terjadi proses defekasi. Jadi di sini adanya stimulus, kemudian melibatkan saraf simpatik, kemudian sinyal ini sampai ke medula spinalis sehingga ada satu proses yang melibatkan otot abdomen, kemudian gerakan dari peristaltik kolon, sigmoid, sehingga terjadilah proses defekasi. Nah, kedua refleks defekasi di atas terjadi saat ada gerakan massa feses di kolon menuju rektum. Nah, pernah nggak mengalami saat makan tiba-tiba ingin untuk BAB? Nah, keadaan ini mungkin dialami dan terjadi sewaktu makanan masuk ke lambung, ada refleks di gastrokolon, kemudian merangsang massa di koron. Nah, refleks ini biasanya timbul sering sekali terjadi pada saat kita sarapan pagi. Nah, masalah apa saja sih yang muncul di eliminasi fekal atau eliminasi alfi? Yang paling sering adalah konstipasi. Konstipasi biasanya episode BAB yang biasanya tidak sehari sekali, tapi biasanya lebih daripada 3 ataupun 4 hari sekali baru BAB, yang normalnya idealnya adalah sehari 1 kali. Nah, fecal infection ini biasanya terjadi penyumbatan di mana feses ini mengeras dan sulit sekali untuk dikeluarkan. Hemoroid
sering berhubungan dengan adanya pelebaran vena di sekitar anus, kemudian kembung, begah ya, kemudian diare, kemudian tidak bisa mengontrol BAB atau kita sebut dengan nama inkontinensia. Ini sering sekali terjadi pada lansia. Dan yang berikutnya adalah karakter dari feses yang bermasalah atau sering kita sebut dengan feses atau BAB-nya bercampur dengan darah yang sering disebut dengan nama melena. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fecal infection. Jadi ada semacam massa tadi, gerakan daripada stimulasi kolon selalu diawali atau distimulus dengan adanya massa ya. Jadi pada fecal infection ini massanya keras ya, ada di lipatan rektum, akibat di sini tertahan, kemudian menumpuk ya, dalam waktu yang cukup panjang, dan lama-lama ruang daripada usus ini ikut membesar juga. Kemudian ada stimulus rangsangan untuk BAB ya, biasanya muncul juga rasa sakit pada bagian rektumnya. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Biasanya pola defekasi yang tidak teratur, konstipasi dalam kurun waktu yang cukup lama, intake cairan yang kuat, diet yang rendah serat, dan biasanya juga disertai dengan adanya masalah kelemahan di tonus otot ya. Nah, ini kalau kita lihat ini feses yang normal, ini idealnya adalah komposisi feses itu hampir 60% adalah cairan ya, kemudian sisanya 30% itu adalah serat, dan 10%-nya itu adalah biasanya ada kandungan bakteri, karena disinilah terjadi yang namanya proses pembusukan ya. Kalau feses ini tertahan, lama-lama muncullah yang namanya sembelit atau BAB sulit dikeluarkan. Semakin lama tertahan karena di rektum punya kemampuan untuk mengabsorpsi feses, ini lama-lama kalau tidak dikeluarkan cairan akan terus habis, sehingga feses ini menjadi keras dan sangat sulit untuk dikeluarkan. Nah, prinsip dasar pengeluaran feses secara manual adalah satu kegiatan yang dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan eliminasi fekal dengan cara mengeluarkan feses dengan tangan. Jadi sama seperti kita memasukkan jari ke dalam rektum untuk menarik atau mengeluarkan feses itu secara manual. Kemudian tindakan ini memberikan bantuan pada pasien yang mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan dasar eliminasi fekal karena feses mengeras di daerah sigmoid. Kondisi ini terjadi karena feses berada di intestinal lebih lama sehingga banyak air yang diserap. Nah, biasanya disebabkan oleh tadi ya, pola defekasi yang tidak teratur, penggunaan laksatif dalam jangka waktu lama, stres, obat-obatan, kurang aktivitas, dan faktor usia. Jadi tindakan ini biasanya dilakukan apabila prosedur huknah ya, baik huknah rendah, huknah tinggi, ataupun beberapa prosedur BAB yang dilakukan ini tidak mampu untuk mengeluarkan fesesnya. Jadi kita lakukan evakuasi feses secara manual. Nah, jadi definisinya adalah mengeluarkan tinja yang sangat keras ya, yang tidak berhasil dikeluarkan dengan huknah ataupun dengan obat-obatan ya. Ini indikasinya ya, pasien yang mengalami BAB-nya keras ya, tidak berhasil dikeluarkan dengan huknah ataupun obat. Nah, tujuannya adalah mengeluarkan feses ya, karena dari huknah dan obat tadi tidak bisa dikeluarkan. Nah, ini persiapan alat. Di sini adalah pispot dengan tutupnya, selimut mandi, alas bokong, kemudian botol berisi air bersih ataupun botol cebok ya, ada kapas cebok, kemudian pinset bersih, tisu, sarung tangan, bengkok, pelicin atau jelly ya. Obat lidocaine ini biasanya jika terasa sakit ini bisa kita berikan, biasanya lidocaine spray ya. Kemudian persiapan pasien, kita siapkan posisinya, biasanya kita posisikan miring ke kiri ya. Kita beritahu keluarganya dan pasiennya, jangan lupa juga menjelaskan tujuan. Nah, ini ya, jelaskan tujuan, pasang sampiran karena privasinya perlu dijaga ya, letakkan alat, cuci tangan, pasang selimut, pasang alas bokongnya, posisikan klien tidur terlentang miring ke kiri ya, buka pakaian bawah, letakkan pot, pakai sarung tangan, berikan pelicin ya supaya tadi memudahkan kita untuk memasukkan jari ke anusnya, masukkan jari telunjuk ke rektum, keluarkan feses pelan-pelan bila terasa nyeri ya. Nah, ini berikan lidocaine ya.
Kemudian pada 5 menit sebelum dilakukan prosedurnya. Jadi hal ini dilakukan adalah untuk meminimalisir rasa nyeri dan memberikan kenyamanan kepada pasien. Kemudian catat adanya nyeri, perdarahan ya, perubahan tanda-tanda vital termasuk juga di sini pernafasan, denyut nadi dan diaforesis. Nah, bila perlu lanjutkan dengan pembelian gliserin, bersihkan anus, kemudian dengan cara menyiram bokong klien ya, bersihkan dengan kapas cebok dari arah depan ke belakang. Bila sudah bersih lalu keringkan dengan tisu, buang kapas cebok ya ke dalam bengkok. Angkat alas bokong, kemudian ganti selimutnya, bantu klien memakai pakaian, kemudian rapihkan klien, kemudian buka sampiran, bereskan alat, lepaskan sarung tangan, cuci tangan, dan jangan lupa untuk mendokumentasikan beberapa catatan seperti konsistensi feses, bau, warna, kemudian kadang juga muncul beberapa parasit ya, seperti cacing ya, kemudian lendir, kemudian darah ya. Ini harus kita dokumentasikan terkait dengan gambaran atau karakter daripada feses. Jangan lupa selama proses tetap menunjukkan sikap sopan dan ramah. Privasi perlu kita jaga dengan baik ya, bekerja dengan teliti ya. Kemudian perhatikan posisi dan kenyamanan pasien selama kita melakukan prosedur ya. Jangan lupa di fase evaluasi tetap tanyakan terkait dengan kondisi kenyamanan ya, observasi reaksi klien ya terhadap enema tadi atau terhadap tindakan yang kita lakukan. Kemudian jangan lupa catat dan dokumentasikan karakter feses yang kita temui pada saat pengeluaran feses tadi. Baik, itu saja yang bisa Bu Dewi sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Nanti mari kita saksikan video tentang bagaimana mengeluarkan feses secara normal. Bu Dewi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.